Paham? Iya, Anda paham, sepakat Bang. tidak? Kalau Yesus di kitab Anda tidak pernah dikasih nama Immanuel. Anda sepakat tidak? Setuju. Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel di kitab suci Anda. Anda sepakat tidak? Iya, setuju. Oke. Sementara Tuhan katakan anak itu akan bernama apa? Kalau menurut kitab Matius ini Manuel, tapi dalam Ya kitab udah, Lukas selesai. jelas dikatakan kan? Ya, udah clear ya teman-teman ya. Abang Ya. ini mengakui bahwa dia akan diberi nama Immanuel. Abang ini juga mengakui dalam kitab tersebut dia tidak pernah dikasih nama Immanuel. Dia tidak pernah dipanggil Immanuel. Silakan kalian yang memutuskan konklusinya. Saya sudah tidak mau peduli lagi ya. Oke. Gitu, kita lanjut ke next topik, Bang. Kita lanjut ke next Oke. topik. Sekarang Oke. kalau bagaimana saya buktikan kalau Yesus itu pernah berbohong. Saya Iya. masih dalam karakter, Bang. Kita membahas tentang karakter. Abang, seandainya saya bilang begini sama Abang. Ada tertulis ayam itu adalah bebek. Ternyata tidak pernah ditulis di mana-mana pun kalau ayam itu adalah bebek. Saya bisa dikatakan berbohong nggak? Iya. Oke, Setuju. mantap. Setuju ya? Bang, laki-laki itu yang dipegang apanya, Bang? Menurut kata-kata orang bijak, kata-katanya. Mantap. Kalau Abang berbelit-belit tidak konsisten, berarti Abang bukan laki-laki ya? Saya nggak belit-belit loh. Iya, kita mau buktikan dulu kalau Abang itu Iya. konsisten atau tidak. Ya. Kita lihat, kita buktikan Abang ini itu konsisten atau tidak ya. Tadi saya sudah bawakan analogi yang sama ya. Saya mengatakan ada tertulis ayam adalah bebek. Ternyata tidak tertulis di mana-mana. Berarti saya Iya. berbohong. Benar ya, Bang? Iya. Berbohong ya saya, Bang? Iya. Tekankan, Bang. Saya bilang begini, ada tertulis ayam adalah bebek. Ternyata tidak pernah ada tertulis dimanapun. Maka saya Bohong. Kalau ada orang yang sama seperti saya, maka dia Bohong. Mantap. Ingat, kita buktikan konsistensi Bang Adi di hadapan kita bersama. Mari kita lihat. Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Abang tahu yang bicara di sini siapa? Yang bicara Tuhan Yesus. Kata Yesus apa? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang ada apa? Yang ada adalah tertulis. Nah, di mana tertulis kata-kata ini, Bang? Silakan dicari. Ya, saya sebagai umat Kristen juga menjawab tentang hal itu sampai saat ini nggak ada itu tertulis dalam. Berarti Abang mau bilang Yesus berbohong? Enggak, dia nggak berbohong, cuman kan tadi kita sudah sepakat. Iya. Kalau seandainya saya mengatakan ada tertulis bebek adalah ayam, Abang bilang saya berbohong. Lalu saya tanya, kalau ada orang yang sama seperti saya mengatakan ada tertulis tapi tidak ada, berbohongkah dia? Iya. Yesus mengatakan sesuatu katanya ada tertulis, tahu-tahu tidak ada tertulis. Berbohong nggak dia, Bang? Iya, kalau untuk ini saya katakan enggak lah, Bang. Karena kan saya udah enggak, karena saya Maling udah itu punya nggak akan pernah mengaku, Bang, serius. Enggak, karena saya udah berprinsip nggak ada kitab suci yang sempurna loh, Kak. Saya tidak bicara kesempurnaan kitab suci dulu. Saya bicara konsistensi Anda ketika menilai karakter seseorang. Saya tadi tanya baik-baik, Bang, kalau saya bilang ada tertulis ayam adalah bebek, tahu-tahu tidak ada tertulis. Bohong nggak saya, Bang? Bohong. Jadi kalau ada orang seperti saya gimana, Bang, yang mengatakan ada tertulis, tahu-tahu tidak ada tertulis, bohong nggak dia, Bang? Bohong. Yesus orang bukan, Bang? Atau jangan-jangan karena dia Tuhan jadi bukan berbohong namanya? Iya, kalau dari penjelasan ini ya kita setuju itu kebohongan. Cuman kan gini, seperti saya bilang tadi, nggak ada kitab suci yang sempurna loh. Kan itu maksudnya dia. Apa? Ada ayat yang hilang gitu? Hah? Maksudnya apa? Yesus tidak berbohong tapi dia mengutip ayat. Ayat itu ada tapi hilang gitu. Itulah yang masih saya pelajari, ya kan? Kan gitu. Karena kita hidup ini kan belajar, nggak pernah berhenti.
Sebenarnya gini loh Bang, ada Setuju dua kan? ya. Saya setuju. Ada dua saya tawarkan Bang solusi buat Abang sebenarnya. Yang pertama mengakui kalau Yesus berbohong secara tertulis itu tidak ada ya, artinya dia berbohong. Atau yang kedua, ada tiga lah saya kasih pilihan. Yang kedua, karena dia empat lah karena dia adalah Tuhan, suka-suka dia aja mau ngomong apa kek, yang penting kan dia Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia khilaf atau lupa sebagai manusia karena dia punya sisi kemanusiaan jadi dia lupa. Ya itu jawaban. Iya. Saya bantu abang lah menjawab, nanti kalau umat Islam menjawab saya bantu ngeles lah. Cara ngelesnya gini, Bukan pertama ngeles. ya saya bantulah ngelesnya ya kan. Pertama dia adalah Tuhan, suka-sukanya aja lah. Namanya dia Tuhan. Nah ini nggak ada konsekuensi bang. Artinya ada sih konsekuensinya, berarti ya Tuhan Anda Tuhan suka-suka dong. Ya iyalah suka-suka Tuhanku. Nggak ada orang diam orang bang. Tidak akan ada lagi orang yang menjawab membantah bang. Oh diam ya sudahlah, kalau emang tuh suka-suka Tuhanmu diam bang. Berhenti diskusi, mantap. Tapi diakui Tuhanmu Tuhan yang suka-suka. Yang kedua, kan dia kan 100% manusia. Ya, ada hypostatis union, 100% human. Wajarlah dia lupa, salah dia itu ngutip. Nah, kan? Oke, itu tetap juga akan dimaklumi. Oh iya ya, dia kan manusia. Kan saya sudah bilang, kalau salah Oke. itu wajar, ya kan? Yang ketiga, Bang, yang ketiga. Dia jujur, ayatnya ada, tapi karena penulis kitab Anda itu adalah manusia, tidak tertulis di dalam karena hilang ayatnya. Dimakan kambing, kalau nggak dimakan rayap, kalau nggak dimakan kupu-kupu. Nah terserah lah, pilih nanti, ya kan? Karena zaman dulu nggak ada mesin fotokopi. Nah, yang keempat, dia salah kutip. Mungkin dia baca buku yang lain, bukan buku kitab suci, tapi dia menyampaikan pengajaran ditulislah kitab suci. Salah paham lah, miskomunikasi gitu, ya kan? Ah, Nah, dan yang terakhir kembali ke pasal kedua, bahwa dia adalah Tuhan, suka-suka dia gitu. Itu tawaran saya loh buat Anda untuk menjawabnya. Supaya Anda itu menang dalam debat, Bang. Menang dalam debat dalam perspektif Kristen kan pokoknya bisa jawab. Kalau kami diam itu suatu bentuk kemenangan dalam diskusi. Ketika kami tidak mampu menjawab dan kami diam dan mengatakan saya tidak tahu, itu suatu kemenangan. Bahkan itu adalah separuh ilmu. tapi saya gini Mbak, saya udah punya prinsip tentang hal itu ya kan, bahwa dalam Prinsip hal Anda itu itu saya tidak percaya lagi Bang, karena tadi Anda sudah tidak konsisten. Di awal Anda laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Anda sudah tidak bisa dipegang omongannya. Maaf, kalau seandainya kita pacaran pun saya sudah minta putus ini. masa gara-gara satu karakter Oh aja iya, Mbak langsung sekali memutuskan orang pasangan. berdusta, ya, sekali orang berdusta, maka ada potensi dia akan berdusta. Berdusta lagi. Makanya saya katakan Bang, umat Islam itu kalau berdusta itu fatal. Para ulama berdusta, ketahuan berdusta itu fatal. Bahkan hadis yang direwatkan semuanya jadi doif, lemah, maudu, bahkan mungkar bahkan. Itu dalam ilmu Islam loh. Kami kalau orang itu salah, khilaf, kami masih terima. Karena itu human nature. Tapi kalau sudah berdusta itu pilihan, maka ada kesengajaan. Kalau seorang ilmuwan dia berdusta, Bang, dengan kepintarannya dia mengibuli banyak orang, berbahaya Bang. Orang seperti ini tidak layak kami terima. Makanya satu sifat Nabi itu as-siddiq, berkata benar, dan amanah, bisa dipercaya. Kalau dia sudah pernah berdusta, dia membawa firman Tuhan, berbahaya peradaban ini Bang. Bagaimana mungkin kebenaran itu disandarkan kepada orang yang pernah berdusta walaupun hanya sekali. Karena sekali dia berdusta, potensi berdusta lainnya akan banyak. Inilah kenapa dalam Islam itu kami tidak percaya kepada orang yang pernah berdusta. Para ulama hadis kami, salah satunya Imam Bukhari itu, bahkan ketika ada sebuah riwayat, dan mohon maaf ini riwayat yang saya dengarkan dari para ulama, saya belum menemukan literaturnya, mohon maaf, saya juga menunggu kalau ada literaturnya silakan bagi ke saya teman-teman. Bahkan ada cara metodologi dari Imam Bukhari untuk mendapatkan hadis. Ketika ada seseorang yang memberikan makan burung, dia menipu burung Bang. Ada burung merpati ya, dia pura-pura ada makanan, dia buka ternyata nggak ada makanan. Itu ditinggalkan informasi dari orang itu Bang. Walaupun pengetahuan dari dia kita tetap terima. Kalau dia mengatakan pembunuh itu jahat, kata dia kita terima karena itu betul. Tapi informasi dari dia itu kita tinggalkan jauh-jauh. Ya, inilah Islam. Itu kenapa umat Islam itu potensi tersesatnya, probabilitas tersesatnya karena ilmu pengetahuan itu sangat sedikit, kecuali karena dia memang ada motif. Ada sesuatu yang dia upayakan. Contoh, dia tersakiti sama umat Islam, benci sama umat Islam, dia kayak Taibuddin Ibrahim tuh.
Nah, Atau karena dia memang ingin uang, urusan perut dan di bawah perut biasanya. Tapi kalau karena kecerdasan, karena kognitif seseorang tersesat di Islam itu terjaga, Bang. Kenapa? Kami diperintahkan untuk melihat siapa, melihat kredibilitas seseorang ketika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keagamaan. Ini kami. Nah, tapi Anda menerima informasi dari orang yang berdusta, walaupun dia dikatakan mengaku sendiri bertobat, padahal Tuhan Anda sudah mengatakan ini. Ya, hati-hati ini kepada murid ya. Kalau kita bicara, apa kata Yesus? Ini Yesus sendiri ngajarkan loh. Hati-hati kepada ragi Farisi. Anda tahu artinya apa itu? Tahu arti ragi Farisi? sifat buruk Beda, dari Paman. orang Farisi. Apa? Lukas 12 ayat 1. Coba Anda perhatikan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya. Ini poin penting yang disampaikan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus masih hidup di dunia. Pengajaran yang pertama dia katakan adalah hati-hati kalian dengan kemunafikan orang Farisi. Maka Yesus di ayat lain mengatakan penyesat itu adalah serigala yang berbulu domba. Ingat, catat poin ini, Bang. Ya. Pertama, hati-hati kepada Farisi. Kedua, serigala berbulu domba. Ketiga, orang Yahudi Farisi Saduki adalah ular berbeludak. Berani sekali Yesus mengatakan ini loh. Sebagai Tuhan harusnya dia tahu kan. Tapi yang terjadi apa? Kalian umat Kristen, hampir mayoritas isi kitab kalian itu ditulis oleh orang Farisi. Paulus, serigala berbulu domba. Bisakah dikatakan Paulus serigala berbulu domba? Siapa yang mengatakan bertobat? Ya jelas isi Alkitab. Bang, dong. yang mengklaim yang bertobat itu dia. Bukan Yesus yang mengatakan dia bertobat, tapi dia sendiri yang mengklaim bahwa bertemu Yesus dan bertobat. Kalau saya sebagai orang yang psikopat, saya ini penjahat, saya psikopat. Saya nggak mungkin bilang depan Anda, saya ini jahat loh Bang. Pasti saya bilang, Bang saya ini baik loh Bang. Tapi saya punya pisau di belakang. Mana Tapi ada Bang Paulus kan penjahat nggak bilang psikopat. ketika ketemu sama seseorang dia bilang saya jahat. Tidak ada. Segala berbulu domba ini adalah sebuah term atau sebuah diksi yang harus dimaknai secara filosofi. Apa maksudnya? Serigala ini adalah karakter dari hewan yang dimaknai sebagai hewan yang jahat. Sepakat tidak? Iya betul. Domba adalah hewan yang polos lugu, pengikut atau penggembalanya Yesus. Maka ini adalah merujuk kepada pengikut Yesus. Setuju. Nah, maka ketika Paulus mengaku dia bertaubat menjadi pengikut Yesus, dia sedang mengatakan bahwa dia adalah domba. Iya. Padahal sejatinya dia sebelum mengaku bertobat siapa? Serigala. Makasih. Nah, bukti keserigalaannya adalah, saya tanya, yang membatalkan hukum Taurat itu Yesus atau Paulus? Ya Paulus lah Mbak. Eka. Terima kasih. Terima kasih. Enggak, Hukum maksudnya Taurat itu yang membatalkan beri dari siapa? Enggak, maksudnya yang membatalkan dari apa yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 5 tadi kan? Efesus pasal 2 nomor 15. Paulus membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Itu Paulus. Maka Anda tahu tidak, orang-orang Yahudi itu diberikan Taurat itu supaya mereka mengikuti firman Tuhan. Maka Yesus berkata dalam ayat lainnya, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Pernah dengar ayat itu? Iya. Tetapi Matius. yang akan diselamatkan adalah yang mendengarkan perkataan Allah Bapakku. Bapa. Mm-mm. Sementara kalian umat Kristen membatalkan perkataan Allah Bapa yang diimani oleh orang Yahudi ribuan tahun, yaitu membatalkan hukum Taurat.
Enggak loh Kak, yang dibatalkan itu enggak semua sebenarnya. Coba Ya tunjukkan kan? kepada saya bahwa bukan semua. Saya akan kasih data bukti kalau semua yang dibatalkan ya. Oke, saya tadi udah saya bacakan juga. Oke, saya bacakan sekali lagi ya kan. Silakan. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tuh, Untuk dengan segala kan perintah ada dan kata-kata loh Mbak. ketentuannya. Iya kan ada kata-kata Tunggu dulu, perintah itu tau nggak perintah itu? Apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, betul. ya, yang diperintahkan, sembahlah Iya. aku saja, lakukan ini, beginilah, berbuat baik pada orang tua. Itu perintah bukan? Iya, betul. Dibatalkan nggak itu? Nggak semua, kan ada lagi sambungannya Coba loh, Kak. tunjukkan kepada saya bahwa Paulus menjelaskan di ayat itu bahwa tidak semua, separuh-separuh. Tolong jelaskan pakai ayat. Iya, itu makanya saya baca dulu tadi kan. Silakan. Nah, sebentar ya. Nah, dengan Sulit segala memang kalau perintah, sudah terdoktrin. Dengan segala itu artinya apa, perintah Pak? dan ketentuannya. Kan Ya, ada kata untuk. Semuanya, Nah, berarti ini semuanya. diperuntukkan loh, Kak. Ayat ini iya, untuk untuk diperuntukkan untuk manusia baru dan iya, untuk orang-orang betul. yang Iya, untuk kalian kan. Sementara kalian iya. itu tidak menerima kitab Torah karena kitab Torah itu untuk orang Yahudi. Kok kalian yang tidak pernah pegang Torah dibatalkan buat kalian? Orang Yunani itu pernah pegang kitab Torah nggak? Orang Yahudi. Romawi, orang di Galatia, Oh, iya. dengar dulu orang Yahudi, dengar ya. Kalau orang Yahudi mereka pegang hukum Torah. Kalau orang Galatia itu pegang hukum Torah nggak mereka? Kalau keturunan Yahudi pegang dong, Tidak, Kak. Paman. Gini loh Bang, saya tahu ini berat ya. Kenapa? Karena Anda di sini sedang membela ketidakbenaran. Ketika Paulus membatalkan hukum Taurat, dia membatalkan untuk siapa? Jawab. Dia nggak membatalkan Yesus. Efesus Kematian pasal Yesus 2 yang nomor membatalkan. 15. Cuma dia Dengan menulis. Yesus tidak pernah membatalkan. Tidak pernah. Loh. Coba tunjukkan Yesus pernah membatalkan hukum Taurat. Ini kan udah jelas Jangan menyangka dikatakan. aku datang meniadakan hukum Taurat, aku datang menggenapinya. Itu Yesus yang berkata loh. Jangan memfitnah Yesus lah. Enggak, saya nggak memfitnah. Itulah makanya saya jelaskan Ya di mana ayat Yesus ini. pernah membatalkan? Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah batalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mana Matinya, yang tidak dibatalkan? enggak, matinya. Nya itu kan menggambarkan pribadi Yesus. Itu kan tuduhan Paulus bahwa kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Sementara si Yesus sendiri tidak pernah batalkan hukum Taurat, Bang. Iya benar, cuman kan Nah. dengan ini istilahnya Paulus ingin menjelaskan bahwasannya Iya betul Paulus. bahwasanya kematian Yesus itu sesungguhnya membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang Iya, mana? kata siapa? Kata siapa? Ya Paulus tadi. Betul. Nah, berarti yang membatalkan siapa di situ? Iya, seperti saya bilang tadi, Yesus Kristus lewat kematiannya. Di mana Yesus membatal? Ini sama saja begini loh. Dengan perginya Uniriva ke Ternate, dia telah memberikan rumahnya kepadaku di Klaten. Itu Anda yang bilang loh. Apakah bisa dikatakan bahwa Uniriva telah memberikan rumahnya kepada Anda? Harus ditanya dulu Bang, harus diuji dulu Bang. Betul nggak? Orang tanya, orang nggak akan percaya sama Anda langsung. Orang akan telepon saya, Uni, benar nggak Uni yang ngasih rumah kepada Bang Adi di Klaten? Bang, Iya, cuman kan Bang, di benar ya? Paulus nulis ini kan berdasarkan penyataan atau pewahyuan dari Roh Kudus, kan nggak sembarangan loh Mbak ditulis Dari ini. mana cara membuktikannya kalau dia bukan orang yang dimaksud Yesus? Hati-hati dengan penyesat serigala berbulu domba yang mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengatakan bertemu Masias di padang gurun, bertemu Masias di dalam bilik, jangan kau percaya. Tiba-tiba ada orang yang mau ke Damsik terguling-guling di padang gurun mengaku bertemu Yesus yang tidak berbentuk manusia, sementara Yesus tidak pernah ada kecuali berbentuk manusia. Kakak pernah dengar kisah pendeta di Bandung yang mengatakan kiamat terjadi hari ini pada tahun berapa Bang, itu? jangankan itu Bang, sudah banyak orang Kristen yang meramalkan kehancuran dunia yang itu hanyalah dusta dan dia pendeta pengikutnya banyak. Sudah banyak dukun-dukun Mama Lemon juga pernah memprediksi, bahkan itu peramal-peramal itu memprediksi akan ada artis yang begini. Bang, itu bukan datang dari Itulah Tuhan. penyesat tadi Mbak.
Nah, bukan. sekarang saya tanya, ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Tuhan, bagaimana cara Anda membuktikan kalau itu bertemu Tuhan, bukan iblis? Karena dalam kitab Anda juga tertulis iblis juga bisa menjadi malaikat terang. Loh, sekarang Ini kan caranya, cara Yesus mengajarkan kepada Anda, Anda harusnya berpatokan kepada pengajaran Yesus kalau Anda adalah orang Kristen sejati. Ini saya tunjukkan enggak sebentar lah, Mbak. Satu-satu lah, Mbak. Silakan. Mbak ini pun. Nah, tentang Paulus tadi mempercayai itu adalah kata Tuhan. Pertama gini, Paulus itu dituntun oleh Tuhan ke tempat seseorang. Itu kata dia. Pertanyaan saya, Ananias itu dari mana Anda tahu kalau dia itu dari Yesus? Itu kan cerita Paulus. Saya juga bisa cerita sama Anda, Bang. Kemarin saya ketemu Yesus, Bang. 500 orang yang nonton. Abang percaya nggak? Loh, sekarang yang ditulis ini kan berdasarkan pewahyuan Roh Kudus. Iya, saya bukan? tanya sama Abang. Kalau seandainya saya bilang gini, Bang, saya kemarin ketemu Yesus, Bang. 500 orang yang lihat. Tiba-tiba saya membawa satu orang teman saya. Namanya adalah Skidi Papap. Skidi Papap bilang, iya loh, saya juga ketemu Yesus. Dia bilang ini si perempuan ini adalah istrinya loh. Percaya nggak Anda itu? Loh, Kalau gitu saya sekarang juga kan bisa bikin cerita, Bang. Mengarang cerita begitu saya juga bisa. enggak, sekarang kan gini loh, Kak. Kakak cerita itu sebagai apa? Paulus ini ceritakan sebagai tunjukkan hamba aja Tuhan. datanya, Pak. Kalau saya bercerita sebagai Bang istri Ade, Tuhan izin. gimana? Tunjukkan aja apa lanjut. Salah, itulah penyesat udah, tuntutan Kak. unik. Nah, dari mana Anda bisa buktikan kalau saya bukan istrinya Yesus, coba? Karena Inilah Yesus nggak kenapa. pernah beristri. Sedangkan Paulus mengaku sebagai anak Tuhan, Anda percaya. Saya ngaku istri Tuhan, Anda nggak percaya ini. Lucu ya Karena kalian Yesus Kristen ya. nggak pernah punya Ketika istri, Mbak. dari mana Yesus punya anak? Emang Yesus punya anak? Iya, nggak ada. Nah, Tapi kenapa kan kalian mengaku anak Tuhan, kami harus dengarkan, sementara saya ngaku istri Tuhan, kalian nggak boleh, nggak izinkan? Kalian Loh, mengaku anak Tuhan, kami harus dengarkan, kami harus terima begitu, sementara saya maksudnya ngaku gini istri loh, Tuhan nggak boleh. inilah. Maksudnya gini, kalau Mbak mau ngaku istrinya Tuhan, oke, itu kalau iman Mbak. Tapi kalau secara iman Kristen, kami melihat itu bukan suatu kebenaran. Nah, inilah itu. kenapa sama seperti Anda, ketika Anda mengaku sebagai anak Tuhan, ketika mengaku bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus, kami tidak sebodoh itu percaya. Karena itulah kita buka diskusi ini. Diskusi ini bukan untuk gini ya Pak. Diskusi ini bukan untuk mengajak Anda ke agama kami, tidak. Tapi Enggak. kita membangun critical thinking, ya, menggunakan standarisasi logika, epistem, ontologis itu kita adakan di sini supaya orang tidak tersesat banyak. Nah, saya ajarkan Anda, menurut saya ini orang yang bisa dikatakan lebih patuh kepada Yesus loh. Kata Yesus, cara membedakan nabi palsu dengan pengajar sesat itu, ini tutorialnya. Anda buka Matius pasal 7 nomor 15. Kenapa kalian mengaku pengikut Yesus, tapi cara membedakan nabi palsu dengan nabi yang tidak palsu, kalian tidak mau ikuti cara Yesus? Padahal Yesus sudah ajarkan di sini. Hal pengajaran sesat, ini saya tunjukkan datanya. Yaudah, Anda sudah tidak konsisten. Saya tidak gampang percaya. Orang yang sudah berdusta itu di hadapan saya itu nothing ya. Nah, kita lihat aja di sini. Kita perhatikan di sini. Apakah Anda betul mengikuti Yesus atau tidak? Saya tanya kepada Anda. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Berarti nabi palsu itu tidak memperlihatkan kejahatannya, tapi dia memperlihatkan kedombaannya. Dia mengaku sebagai pengikut Yesus. Jadi orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku pengikut Yesus, mengaku bertobat, itu berpotensi adalah penyesat. Jadi orang itu, kalau ada orang di luar itu, belum tentu itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud secara spesifik adalah orang yang tadinya penjahat serigala berubah menjadi baik di hadapan orang-orang yang mau disesatkan. Inilah diksi artinya serigala berbulu domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini maksud Yesus. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah. Perhatikan ini Bang. Perhatikan baik-baik. Anda sehat akalnya. Gunakan akal Anda. Ini saya tidak menggunakan doktrin, tidak menggunakan tafsir. Saya menggunakan perkataan Yesus tanpa menghilangkan satu huruf pun. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya kalau orang baik berbuah baik, kata Yesus. Sepakat tidak? Iya. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau ada pohon buruk, ini adalah perumpamaan manusia. Anda sepakat tidak? Karena kita bicara tentang penyesat. Maka kalau ada orang yang sudah buruk kelakuannya, maka kata Yesus apa? Tidak mungkin berbuah baik. Tidak mungkin. Ini Yesus lagi-lagi Yesus katakan, bukan kata saya ya. Kalau Yesus mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kenapa bagi Anda mungkin Paulus si pohon buruk berbuah baik?
Lah kan ada pertobatan lah, Mbak. Dari mana Anda tahu kalau dia bertobat? Kan itu pengakuan dia. Serigala berbulu domba ini juga adalah orang yang mengaku pengikut Yesus. Sementara di sini cara mengetes dia nabi palsu atau tidak, penyesat atau tidak. Lihat, bagaimana mungkin dia serigala berbuah domba? Dia adalah serigala, tiba-tiba berbuah domba. Yesus sendiri melarang kalian untuk hati-hati, ini serigala itu berbulu domba. Sementara di sini dikatakan bahwa tidak mungkin, kalian katakan ada, dia kan bertobat. Di mana Yesus mengatakan dia bertobat? Anda tahu tidak? Bahkan Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan Saduki, kalian tidak bisa meluputkan diri kalian dari neraka. Makanya Yesus mengatakan mereka ular beludak. Tiba-tiba kalian katakan, Yesus sendiri menolak orang Farisi Saduki, tiba-tiba kalian menerima orang Farisi. Yesus Enggak, pertobat. mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Saya menerima perkataan Yesus. Saya tidak akan pernah menerima orang berdusta yang pernah berdusta sebagai seorang yang membawa firman Tuhan atau membawa perkataan yang goib tentang Tuhan, karena dia adalah pohon buruk. Nah, Anda percaya tidak dengan perkataan Yesus? Anda ikuti nggak kata-kata Yesus ini? Sangat percaya lah, Mbak. Cuman kan Lalu gini, kenapa Anda pertobatan. percaya Bentar kepada dulu, Mbak. Paulus? Mbak, Mbak, bentar dulu ya, saya potong. Ini kata Yesus, ini kata Yesus nih. Dan Oke, setiap oke. pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi di Ya. sini dia mengatakan, dari mana saya tahu kalau ini merujuk kepada Paulus? Saya akan membawakan mengidentifikasi dan Anda silakan membantah, identifikasi dan analisa bahwa ada Oke. dugaan bahwa Paulus adalah penyesat. Pertama, Paulus tidak pernah bertemu Yesus dan tidak termasuk di dalam ke-12 murid. Bahkan ketika ada cerita tentang surga, 12 murid akan menghakimi. Paulus tidak ada di situ. Kalau memang itu Paulus adalah seorang pilihan dari Yesus, kenapa Yesus tidak menemuinya ketika Yesus hadir di bumi? Padahal mereka satu tempat dan sejaman. Enggak, sekarang kan gini, murid-murid Yesus itu kan ada 12. Ya kan? Murid-murid Yesus ada 12. Satu murtad atau mengkhianati Yesus. Di saat Yesus ada sebagai manusia, ya kan? Paulus itu statusnya masih sebagai pengajar Taurat, belum sebagai orang bertobat. Farisi, jangan lupakan farisinya. Ya, oke, setuju, ya kan? Nah, Pada sebagai waktu dia menjadi Farisi, Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Berarti yang dimaksud Yesus juga ya, Paulus. Nah, jadi kan itulah dia, bahwa itulah sebabnya Paulus kenapa nggak diangkat sebagai murid Yesus waktu Yesus masih hidup. Dia masih anggota Farisi di saat itu, guru Mantap. Farisi. Ya kan, Ini saya tunjukkan lagi. Oke, berarti tidak dipilih jadi pada waktu itu ya tidak dipilih ya. ya, Lagi-lagi saya tunjukkan kedustaan Paulus. Dia mengaku telah dipilih sejak dalam kandungan. Anda tahu itu? oh itu beda lagi konteksnya loh, Mbak Pak, kalau dia sudah dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus, kenapa ketika Yesus hidup di dunia, mereka sejaman, justru dikatakan, ini lucu nih Yesus nih ya, dia yang pilih Paulus sejak dalam kandungan, tapi dia pula yang bilang hati-hati ya dengan ragi Farisi, tahu-tahu dia milih orang Farisi buat jadi rasul kalian, ada Oh aja. itu gini loh, Mbak, gini dia. Kalau yang itu, ya kan, eceknya Mbak, ya kan, diapakan di dalam kandungan ibu, ya kan. Waktu Mbak dalam kandungan ibu kan Allah udah mengetahui itu. Jadi maksudnya di situ Allah udah mengetahui perjalanan Mbak kayak mana ke depan. Disitulah arti maksud Paulus kenapa dia dipilih dari sejak dalam kandungan. Allah Iya, telah kalau menentukan dia tetapi waktu sebagai orang yang bertobat nantinya. Nih, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, sejak dalam Itu. kandungan dia sudah ditetapkan menjadi rasul, betul? Iya. Kalau memang dia ditetapkan menjadi rasul, kenapa Yesus memilih cuma 12 murid? Padahal si Paulus sudah lahir, sudah ada di situ, bahkan menjadi Farisi munafik. Tapi justru Yesus mengatakan, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi ya.
Rancangan Tuhan Padahal kan nggak Yesus, ada bisa dengar dulu. kita ketahui loh, Mbak. Padahal Yesus pengajarannya itu selama di dunia, bahkan dia waktu naik ke surga dia katakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya, maka aku meminta kepada Allah Bapakku. Kalian bilang itu Roh Kudus. Tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan bukan manusia tapi mengaku Yesus. Bagaimana mungkin kami tidak curiga bahwa itu adalah iblis? Kenapa? Karena Yesus sudah berkali-kali mengatakan kepada muridnya, ya. Pertama, dia memilih cuma 12 murid. Kedua, dia tidak pernah menemui Paulus. Ketiga, dia memberi peringatan bahwa hati-hati dengan ragi Farisi atau kemunafikan orang Farisi. Tapi ternyata dia pilih orang Farisi ini dari dalam kandungan menjadi rasul. Ini Yesus yang mau menyesatkan berarti? Enggak. Gini, kenapa Paulus itu bertobat? Ah, iya kan? Ini pertanyaan Mbak kan? Kenapa Paulus itu Bang, kalau ada orang mengaku bertobat, apakah dia benar-benar bertobat? Anda bisa membuktikan kalau dia bertobat. Gini loh, Bang. Oke, ini Mengaku saya serigala berbulu domba tadi, Bang. Yang namanya domba itu, dia adalah serigala. Saya bilang nih, saya adalah penjahat suka. Saya bilang sama Bang, Bang, saya bertobat. Percaya gitu? Bang, dalam Islam, kan Bang, itu kenapa? ada kesaksiannya loh, Iya. Mbak. Ah, Kesaksian, Mbak saya kan I, juga bisa bikin cerita begitu, Bang. Saya juga bilang, bentar nanti Mbak kok I, telepon bentar Mbak kawanku I. nanti. Mbak I, bentar Hah. Mbak I. Ya, gini. Paulus dikatakan bertobat kenapa? Karena dia pertama memberitakan firman Tuhan. Terlihat di dalam kisah para Apalagi rasul kan. membawa firman Tuhan, mengaku membawa firman Tuhan. Ya, kalau dia itu bertobat, bentar. satu. Kalau dalam Islam, kalau dalam Islam dia bertobat, pertobatan itu harus diimplementasikan. Contoh, dia hilangkan sifat jahatnya, lalu dia merubah dengan sifat baik. Tapi bertobat tiba-tiba langsung jadi rasul. Ya, itu Ini kan motivasinya loh. Bertobat langsung jadi rasul. Sementara Yesus mengatakan, hati-hati ya dengan ragi Farisi. Bagaimana tidak mungkin buah buruk menghasilkan buah baik. Tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Ini Yesus loh. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ini make sense kalau dalam Islam. Kenapa? Dalam Islam para nabi itu adalah orang yang telah dipersiapkan dari kecil, akhlaknya sempurna dari kecil, tidak pernah berbuat salah dari kecil, terjaga. Namanya dia dikatakan terjaga. Karena dia sudah dipersiapkan mau menjadi nabi. Bang, Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Iya, Lalu Anda bilang dia kan bertobat. Yang mengaku mengatakan dia bertobat itu Yesus atau dia sendiri? Silakan dijawab. Iya, dia. Cuma kan ada. Bentar dulu, Mbak. Ini ada pembuktiannya. Kalau di Kristen itu, kalau seorang yang udah bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Ah, itu salah satu ciri yang sangat terlihat. Berarti orang yang mengusir setan, Anda tahu tidak apa kata Yesus? Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami mengusir setan dengan namamu? Kalian pembuat kejahatan, endah kalian, kata Yesus. Artinya kalau ada orang yang bisa mengusir setan atas nama Yesus, itu semua bukan berarti dia adalah orang benar. Yesus yang bilang loh. Enggak ada ditulis seperti itu. Oke, saya kasih ayatnya ya. Mantap. Iya ada di Matius 17. Diam dulu. Di Matius 7. Nah, iya kan? kita baca ini ya, kita baca di sini ya. Nah, kalau kita baca lagi ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya poin, Bang Farah di mute dulu. Ya. Lalu saya katakan, inilah kalian. Kenapa kalian yang memenuhi nubuatan ini? Karena kalian yang membatalkan hukum Taurat yang adalah perintah Bapa. Dan bahkan saya bisa tanya sama Anda, di mana Bapa memerintahkan Anda menyembah Yesus? Di kitab Yohanes, Mbak. Mana? Bentar, saya ambil ayatnya. Ya. Nah, kalau kalian menyembah Yesus tidak ada perintah dari Bapa, maka kalian menjalankan apa yang tidak Bapa perintahkan. Sementara yang masuk kerajaan surga, kata Yesus, adalah pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan banyak demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu. Jadi orang yang bermukjizat mengusir setan dalam nama Yesus tidak menjadi parameter kalau dia akan masuk surga. Bahkan kata Yesus orang ini adalah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Pertanyaan saya, pernahkah Yesus mengenal Paulus? Ya, Enggak, coba kakak lihat kalau mengenai orang yang mengusir setan pasti masuk surga di kitab Lukas. Bang, kenapa lari ke kitab Lukas ketika kita membahas kitab Matius, di mana di sini secara spesifik Pak Yesus mengatakan siapa yang akan diselamatkan nanti di hari akhir. Saya ulangi ayatnya ya. Iya, Pada cuman kan gini loh Mbak E. Tadi kan Mbak bilang ya kan bahwasannya nggak ada orang yang ngusir setan dalam nama Yesus dikatakan masuk surga dalam Alkitab. Itu ada Saya tidak bilang ditulis. begitu. Saya Nah. tidak pernah bilang begitu, bahwa tidak jangan menyumpal perkataan yang tidak pernah Nah. saya ucapkan ke bibir saya, seperti yang Nah. kalian lakukan kepada Yesus, ya. Tadi yang Mbak Yesus bilang apa? Yesus sudah tidak ada sehingga dia tidak bisa membela dirinya. Saya hadir untuk membela kehormatan dia. Dengar, Ya. dari fitnah-fitnah kalian ya, karena saya terlalu mencintai Bukan dia. fitnah. Dengar, loh, Ah. fitnah itu adalah apa yang Anda ucapkan terhadap seseorang yang tidak pernah dia lakukan. Itu fitnah itu. Ya jelas Kapan dia lah. membatalkan hukum Taurat? Kapan Yesus pernah batalkan hukum Taurat? Loh, dia nggak batal. Dia Ya sudah, membatalkan, clear. cuman nggak Udah. seluruhnya. Loh, kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana Loh, itu dia tadi kan berkata jelas dia batalkan? dituliskan di kitab Efesus tadi. 2 ayat Itu 15. Efesus Paulus atau Yesus? Iya kan dia terima wahyu dari apa? Dari Roh Dari Kudus. ini kita lagi membuktikan bahwa Paulus itu wahyunya dari iblis atau dari Yesus. Kita buktikan itu. Jangan bicara dulu kalau itu dari Yesus. Kita lagi buktikan itu dari. Kenapa? Saya ingat dengan Yesus sudah mengatakan kepada dia, ini yang harus dilakukan kalau bertemu dengan orang. Ya, ada penyesat dan pengajar sesat. Paulus itu pengajar, yes pengajar. Maka Yesus mengatakan penyesat itu pertama ciri-cirinya dia mengaku pengikut Yesus. Paulus mengaku pengikut Yesus tidak? Iya, saya mengikut Yesus jelas. Terima kasih. Dia sebenarnya serigala. Dia adalah orang jahat tidak? Dulunya. Bagus. Bagus. Dulunya dia Nggak orang mungkin jahat. setelah dia nggak mungkin lah Pak. Bapak pakai logika lah berpikir. Mana ada seorang penjahat psikopat tiba-tiba ingin terlihat baik langsung memperlihatkan kejahatannya. Pasti dia memperlihatkan kalau aku baik, aku baik, aku baik. Pasti gitulah Pak. Namanya juga psikopat. Itulah Nah, diam dulu. Kita bicara karunia. tentang perkataan Yesus. Lalu ketika ada pembatalan hukum Taurat, itu Paulus mengutip perkataan Yesus atau berkata dari dirinya sendiri? Silakan dijawab. Itulah wahyu Roh Kudus, Pak. Kita kan nggak bisa. Aduh, Pak, saya jangan bilang wahyu Roh Kudus karena itu belum bisa dibuktikan. Saya tanya, ketika Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat, dia mengutip perkataan Yesus atau mengatakan itu dari dirinya sendiri? Silakan. Iya, kita nggak bisa memisah. Anda percaya kitab ini Roh Kudus atau apa? Oke, sekarang saya nggak mau lari dulu ya. Kasih saya waktu, saya akan menyelesaikan materi ini supaya tidak terhalang. Sekarang silakan Anda standby, tutup mic. Anda adalah orang yang menerima bahwa Paulus adalah Rasul, sementara saya lebih percaya kepada Yesus untuk tidak terima serigala berbulu domba, tidak menerima orang Farisi, tidak menerima penyesat, dan tidak menerima orang membatalkan hukum. Ya, itu saya. Itu kita punya pilihan. Silakan Anda mengingkari Yesus, tidak masalah. Sekarang kita akan tunjukkan. Loh, buktinya kata Yesus tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Kenapa mungkin Paulus yang pohon buruk berbuah baik menurut Anda? Tapi kan Anda telah bertobat. Nah, itu dia alasan Anda. Maka Anda mengingkari Yesus. Kata Yesus tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Yesus bilang tidak mungkin, kok Anda bilang mungkin? Pak, kalau tidak mungkin itu artinya apa, Pak? Iya, berarti nggak bisa lah kira-kira Ya kan sudah. gitu dia. Ya, Paulus bisa. Buktinya Ya dia sudah. dipakai. Kata siapa? Kata siapa dia dipakai? Yesus yang bilang bukan? Enggak, dia dipakai menulis berapa kitab. Iya, yang bilang dia dipakai menulis kitab itu siapa? Yesus atau Paulus sendiri? Ada juga Yesus, cuma saya lupa ayatnya. Mana? Di mana tunjukkan Paulus pernah bertemu dengan Yesus? Kalau Paulus bertemu dengan Yesus di Kisah Para Rasul pasal 9. Oke, di Kisah Para Rasul pasal 9. Ya. Ya, kita lihat kan ini. Kisah Para Rasul pasal 9 dan Kisah Para Rasul pasal 22 ya. Iya. Dia mengatakan, orang yang menyertai aku ada yang melihat tapi tidak mendengar. Di ayat lain dia katakan mendengar tapi tidak melihat. Mana yang betul, Pak?
Pak, tentang pertemuannya dengan Yesus adalah peristiwa yang bukan kaleng-kaleng. Pak, saya jangankan ketemu sama Tuhan loh Pak. Saya kalau ketemu sama Pak Jokowi, nggak mungkin saya lupa bagaimana kronologisnya itu Pak. Saya ketemu sama mantan pacar saya aja, saya masih ingat kronologisnya. Ini ketemu sama Tuhan, dia lupa. Bahkan dia berbeda pendapat dengan dirinya sendiri, kontradiksi dengan dirinya sendiri. Ini yang dikatakan, salah satunya pasti dusta. Lalu Anda masih katakan dia adalah orang yang benar. Makanya saya katakan, diam Bapak, saya mau kasih materi tentang penyesat dan nabi palsu. Bapak diam dulu, saya akan buktikan. Saya menggunakan data, dan data ini sangat banyak. Umat Kristiani, kalau kalian tidak terima, kalian catat dan kalian laporkan saya ke kantor polisi kalau saya memfitnah. Saya menggunakan kaidah ilmiah, Janganlah sampai mempelajari kitab kalian. Jangan seperti itu. Enggak, Anda. kalau saya Kita kan orangnya begitu Pak. diskusi. Ya, Kita kan baik. diskusi. Iya, baik. Tak Saya boleh membuat karena enggak, Saya saya kasih dulu tepukan nih, saya kasih dulu Iya. tepukan. ya, terima kasih. Ya, teman-teman di bawah di tap-tap layarnya, jangan lupa di follow-follow akun Dalbo. Lanjut. Dengar teman-teman, orang jahat bertobat apa salah? Tidak salah orang jahat bertobat, tapi kalau ada orang jahat mengaku rasul itu baru salah. Bagaimana mungkin dari jahat langsung berubah jadi rasul? Setara dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Yesus sebelumnya. Tapi kalau dia menjadi pengikut Yesus biasa ya nggak apa-apa. Dalam Islam juga nggak apa-apa orang bertobat. Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu orang yang bertobat juga kok. Tapi dia nggak ngaku-ngaku jadi rasul. Ya ingat, nih. Mari kita lihat. kan dalam kitab Galatia itu kan ditulis jelas loh Mbak, kenapa Iya, Itu Paulus dia yang nulis. rasul. Udah diam Diam dulu dulu. Bang Haji, dari Iya. buka datanya Bang Haji. Yo. Diam Ya. dulu Bang Haji. Ini Oke teman-teman saya- yang di follow ya, Uni Rifa, Bang Acong, Bang Dalbo, ya Bang Faras di follow teman-teman ya. Ya di follow saudara-saudara Muslim kita di atas ya. Lanjut Uni, lanjut. Ya, Masya Allah. Ini saya buat sebuah kajian PPT untuk saya bagikan kepada banyak orang dengan judul Siapakah Nabi Palsu di Bible? Saya kasih tanda tanya. Oke, ini PPT saya. Maka kemudian saya menunjukkan kriteria Nabi. Bukan hanya dalam Islam, ini universal. Pertama, Nabi itu mendapat wahyu. Bilangan 12 ayat 6. Silakan dibaca. Di mana di situ dikatakan apabila ada seorang nabi aku menyatakan diri dan berbicara melalui mimpi. Ya, itu kata Tuhan dalam Bilangan 12 ayat 6. Kemudian nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 21 nomor 10 dan Ulangan 18:18, Tuhan sendiri mengatakan bahwa nabi itu akan menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan bicara menggunakan lisannya. Coba, mari kita lihat, kita buktikan ya. 2 Raja-Raja 21 nomor 10. Kita buktikan pakai ayat. Oke, di sini aja ya. Saya katakan, saya pakai ayat ini aja nih, biar cepat. Saya biar nggak bolak-balik ya. Saya membuktikan nih. Kita buka 2 Raja-Raja. Di sini membuktikan kalau saya itu bukan penipu ya. Saya seorang pelajar dan pengajar ya. 2 Raja-Raja kita buka di sini. 2 Raja-Raja pasal 21 nomor 10. Kita buka ayatnya. Nah, nih. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian Tuhan berfirman. Kemudian berfirmanlah Tuhan. Dengar ayatnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Ingat, esensi nabi adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir nggak perlu memperbodoh diri dengan mengatakan bahwa ayat ini sulit dipahami ya. Ini sangat eksplisit. Artinya nabi-nabi itu penyampai firman Tuhan. Lalu Ulangan 18:18, mari kita buka. Kita berdata Pak. Ulangan 18:18. Ini materi ya yang saya bagikan untuk kalian. Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Berarti nabi itu sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apakah Tuhan akan mencium bibir nabi ini? Enggak Pak. Enggak mungkin. Apakah Tuhan akan meletakkan Yesus yang adalah firman menjelma itu di mulut para nabi? Bukan Pak. Tapi apa yang dimaksud dengan firman? Firman dari kata farman artinya dekret atau keputusan. Tuhan akan meletakkan keputusan-keputusannya, kehendak-kehendaknya di lidah para nabi. Artinya apa? Untuk diucapkan kembali oleh para nabi. Ya, ini ayatnya Ulangan 18:18. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan padanya. Jadi para nabi itu menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau ada orang yang mengaku aku dipilih Tuhan, tapi dia tidak menyampaikan apa yang diperintahkan, palsu itu. Palsu itu. Ya, lanjut materi saya. Maka di sini adalah kriteria nabi yang saya kutipkan dalam Perjanjian Lama. Maka pembuktiannya siapa saja mereka? Musa adalah nabi. Keluaran 4 nomor 11. Mari kita lihat. Keluaran 4
nomor 18. Nomor 11. Nah, lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Apakah Tuhan yang adalah firman menjelma duduk di lidahnya Musa? Tidak. Tapi Musa mengatakan apa yang Tuhan diktekan. Ini Musa. Daud adalah nabi, betul. 2 Samuel 23 nomor 2. Ya, kita buka ayatnya. 2 Samuel nomor 23 pasal 23 nomor 2. Lihat. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Lagi-lagi pakai lidah, Pak. Apakah Yesus duduk standby bergelantungan di lidah Daud? Tidak. Tapi Tuhan menggunakan lidah para nabi ini untuk berbicara. Lalu Yesus adalah nabi, betul, saya percaya. Yohanes 12:4. Yesus yang bukan yang difitnah ya, tokoh yang anak Bunda Maria ya, anak Sayyidah Maryam ya. Isa Al-Masih putra Maryam yang namanya diganti ya, itu dia. Yohanes 12:49. Mari kita lihat kitab Yohanes bagaimana para nabi ini sama sifat dan karakternya. 12:49. Mari kita lihat. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ingat, sekali lagi saya katakan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan sampaikan. Clear, very very clear. Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Najm ayat ketiga dan 4. Tentu Nabi Muhammad tidak mungkin tertulis dalam kitab Biblos karena beliau belum lahir. Maka wahyu terakhir mengatakan bahwa beliau sama karakternya. Ini saya lihatkan kepada Anda, surah An-Najm ya. Jadi kita tuh bicara pakai data, Pak, pakai literasi. Kalau pakai asumsi liar itu nggak kepake di hadapan kami umat Islam yang diperintahkan berakal ini. Nah, kita lihat dalam surah An-Najm. Oke. Nih, surah An-Najm ya, ayat keberapa? Ayat ketiga dan keempat. Di sini dikatakan, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya. Ini dia karakteristik para nabi. Dan Paulus adalah nabi. Anda mungkin membantah. Lihat KPR 13 nomor 1. Ya, mungkin kalian akan membantah itu. Oh, bukan, dia bukan nabi. Karena kalian mau menghindarkan dia dari nabi palsu. Mari kita lihat kisah para rasul pasal ke-13 nomor 1. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ingat, penyesat dan pengajar nabi palsu, ya. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Jadi Saulus adalah nabi dan pengajar. Kita bicara konteksnya pengajar sesat dan nabi palsu. Maka kita masuk ke dalam nubuatan nabi palsu dan penggenapannya. Karena judul PPT saya Nabi Palsu dalam Biblos. Tentu saya menggunakan Biblos. Mari kita baca. Nabi palsu itu di Ulangan 18 nomor 12 berani bicara tanpa arahan Tuhan. Mari kita lihat penggenapannya di mana. Oke, kita buka dulu ya. Ulangan 18 nomor 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah Ulangan 18 nomor 18. Bentar, ini. Seorang nabi akan kubangkitkan, di ayat ke-20-nya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku. Tetapi di ayat ke-20 ini nabi benar. Jadi Tuhan membicarakan nabi benar di awal, tapi juga sampaikan ada nabi palsu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Dan mari kita lihat dalam kitab 1 Korintus bagaimana penggenapannya. Maaf, ini memang menyakitkan, tapi ini adalah obat. Saya jual obat. Memang saya jual obat. Obat yang bisa menyelamatkan kalian dunia akhirat, insya Allah.
Bagaimana kata Paulus mengajarkan kepada murid-muridnya? Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Ulangan 18:20 mengatakan seorang nabi yang dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, nabi itu harus mati. Ini jelas Paulus tidak menyampaikan firman Tuhan, tapi berpendapat dari dirinya sendiri. Bukan hanya satu ayat. 1 Korintus 4:9 kita lihat. 1 Korintus ya, pasal keempat nomor 9. Kita lihat. Sebab menurut pendapatku, pendapatnya lagi-lagi dia bawa, bukan perkataan Tuhan. 2 Korintus terlalu banyak Pak, bahkan dia mengutip perkataan para filosof. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang stupid yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Dia ingin bermegah secara duniawi, Pak. Jadi, motivasi Paulus sudah terdeteksi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Pak, barang siapa yang bersaksi dusta dalam Amsal pasal 19 nomor 5. Kita lihat Amsal 19 nomor 5. Nubuatan lagi ya. Walaupun ini bukan kitab nubuatan menurut kalian, tapi di Amsal diajarkan bahwa saya katakan tadi pendusta itu tidak layak diterima Pak, tapi orang salah layak diterima ya. Kecuali dia bertobat, tapi bukan sebagai rasul lagi. Nggak mungkin orang bertobat jadi rasul ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Maka apa kata Paulus? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Lihat dalam kitab Amsal pasal ketiga nomor 7 ya, kita buka Amsal pasal ketiga nomor 7 penubuatannya. Ada larangan Pak, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ingat di sini tidak boleh mengaku bijaksana. Tapi Paulus dia mengaku bijaksana, ya. Nah, saya tunjukkan dalilnya. Kalau tidak salah 1 Kor pasal 10 nomor 15, kalau tidak salah. Nah, ini. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Mantap. Dalam kitab Amsal pasal 3 nomor 7. Jangan kau mengaku bijak, tapi dia mengaku bijaksana, padahal yang dia katakan bukan perkataan Tuhan. Ini Pak, 13 poin Pak yang bisa saya buktikan penggenapan dan nubuatan dan penggenapan. Tapi terlalu banyak, ya. Ya, meninggikan diri orang sombong itu adalah orang dalam Yesaya 14:13. Ini ada ciri-ciri orang yang tidak benar. Tapi Paulus mengaku Bapa, bahkan mengaku bahwa dia setara dengan rasul-rasul pilihan Yesus. Bukankah dari rasul-rasul itu aku tidak kalah? Sombong Pak. Nah, maka implementasinya Yesus dan Paulus itu bertentangan pada akhirnya. Pasti Pak, kalau nubuatan nabi palsu ini betul-betul digenapi oleh Yesus, oleh Paulus, maka kita bisa buktikan ajarannya. Jangan cuma nubuatannya saja, tapi ajarannya juga kita buktikan. Apakah betul ajarannya bertentangan? Saya juga sudah mencari tahu. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan tidak membatalkan sunat. Paulus membatalkan sunat dan meniadakan hukum Taurat. Cara menegur orang yang salah menurut Matius ada di bawah 4 mata. Tapi dalam Timotius, ini adalah murid Paulus, menegur di hadapan manusia. Perkara mengampuni Matius 8:21 tidak tanpa darah bisa diampuni Pak. Bapak perempuan sundal tahu tidak Bapak? Orang itu diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Tapi kata Paulus tidak ada pengampunan tanpa darah. Ya, nih saya lihat nih, kita pakai bukti deh. Dalam Lukas 7:4 yang eksplisit saja ya. Lukas pasal 7 nomor 47. Ya, ini dia. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni.
Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Apa? Kenapa perempuan sundul ini diampuni? Karena perbuatan amal soleh, Pak. Amal soleh. Tapi apa kata Paulus? Kontradiksi. Ibrani pasal 9 nomor 22. Ini kontradiksi, Pak. Bertentangan, Pak, antara Paulus dengan Yesus. Nomor 22. Tiba-tiba ini ada orang yang mengaku bertemu Yesus, dia pula yang memberi keputusan, tapi dia banyak berkata yang tidak diarahkan Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Lalu dia katakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau begitu Yesus gimana dalam Lukas 7:47 ini? Salah Yesus. Mana yang lebih tinggi otoritasnya? Yesus atau Paulus? Silakan kalian pilih. Dalam Yakobus pasal 2 nomor 24, dibenarkan karena perbuatan, tapi dalam kitab kali Paulus dia mengatakan dibenarkan karena iman. Jangan panggil siapapun bapak di muka bumi ini, Matius 23 ayat 9, tapi dia mengaku sebagai bapak, 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Jangan berkata jahil, tapi dia dalam Galatia pasal 31 mengatakan orang lain jahil. Yesus terang dunia, dia juga mengaku terang dunia. Makanya Yesus katakan orang itu akan mengaku Mesias. Jangan mengaku bijak, sudah saya katakan. Kuduskan hari Sabat, Roma 14:15, 5, hari itu sama aja. Nah, ini dia. Lalu kita lihat bagaimana cara Paulus mendekati orang-orang. Saya juga tampilkan Pak ayatnya. Pertama, boleh menyamar untuk mendekati manusia. 1 Korintus 9:20. Mari kita lihat. Ya, padahal menyamar itu perbuatan yang dilarang oleh Yesus karena serigala itu bernyamar menjadi domba. Ya, nah itu kenapa saya katakan serigala berbulu domba, menyamar dia, padahal dia serigala, tapi sebenarnya dia adalah domba. Sebenarnya dia adalah serigala, tapi menyamar sebagai domba. Makanya jangan sampai ada kita terima orang-orang menyamar menyampaikan kebaikan. Ya, ini penyamaran yang dia lakukan. Dengar kata dia. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Nyamar Pak untuk mendekati umat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. Nyamar Pak. Kemudian dalam Filipi pasal 1 nomor 18, boleh memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Ya, Filipi 1:18. Ini cara dia mendekati orang nih. Berbohong. Jadi saya tidak terima orang mendusta. Maka nabi-nabi itu bersifat sidik, amanah. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Lah dia Paulus melegitimasi orang yang menyampaikan tentang Yesus dengan maksud palsu. Bagaimana mungkin Pak kemunafikan diterima, padahal Yesus mengatakan hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Munafik itu orang yang berdusta Pak. Kemudian dia membela dustanya dalam kitab Roma pasal 3 nomor 7. Dan dia adalah orang yang licik. 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Ya, 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Ayat ini direvisi terjemahannya Pak. Kenapa? Supaya menampilkan bahasa-bahasa yang indah. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan. Di sini ada kata tambahan. Kamu katakan. Ini tanda strip ini tambahan Pak. Bukan ini Pak terjemahan lamanya. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Mari kita cross check terjemahan by terjemahan. Ini yang saya katakan. Bagaimana umat Kristen itu melindungi Paulus, ya, melindungi Paulus dengan menggonta-ganti terjemahan masa by masa. Keren kalian. Kalian pertahankan dan kalian tolak Yesus. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus mana dia? Saya bicara pakai data. Pasal nanti terlalu banyak Pak. Saya akan setelah ini saya ending, saya akan memberikan satu konklusi nomor ke-16. Mari kita lihat. Bagaimana penulis kitab kalian menyembunyikan ini ya, merubah-rubah ini. Mari kita lihat. Berbagai macam terjemahan. Ya. Walau bagaimanapun aku tidak membebanimu, namun demikian aku dikatakan pandai memperdaya. Di sini dikatakan aku dikatakan. Di Selaber, ini Phoebe ya, 2015. Tapi Selaber 2011, baiklah aku memang belum pernah berarti bagimu. Masakan masih dikatakan bahwa aku dengan cerdik telah menjeratmu melalui tipu daya. Lagi-lagi dirubah. MILT 2008. Namun biarlah terjadi bahwa aku tidak membebani kamu, malah dengan menggunakan kecerdikanku. Diganti Pak. Menggunakan kecerdikanku, aku telah menangkap kamu dengan umpan. Gila, diganti weh. 2008 loh. 2008 beda dengan 2011. 2015 beda dengan 2008. Tahun 2014. Tetapi mungkin di antara kalian ada yang berkata, ditambahkan Pak.
Tetapi mungkin di antara kalian, dari mana ini diambil ini kata-kata ini? Memang Paulus tidak pernah meminta uang kita untuk membiayai hidupnya, tetapi dia licik. Dikatakan bahwa ini tuduhan kepada dia. Padahal tadi adalah kata-kata dia sendiri. Nah, kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian. Namun ada yang berkata, ditambahkan lagi. Tetapi biarlah begitu, aku ini tidak membebankan kamu, melainkan sebab cerdik. Pak, tetapi biarlah begitu, aku ini, giliran dia yang berkata diganti dengan cerdik. Giliran orang lain berkata diganti dengan licik. Inilah yang kalian lakukan. Ya, sangat gamblang yang saya sampaikan. Artinya saya kembali mengatakan, kenapa umat Islam ini tidak akan mudah untuk disesatkan? Karena umat Islam ini dilarang menerima ilmu dari orang yang suka berdusta. Dan maksudnya ilmu apa? Informasi goib, informasi yang bersifat ketuhanan. Itu kenapa para ulama kami, Imam Bukhari itu ketika mengumpulkan riwayat hadis, kalau yang menyampaikannya adalah pendusta, dia masuk ke dalam kategori hadis mungkar, hadis maudhu, hadis palsu, walaupun dia orang pintar sekalipun, walaupun dia adalah anak ulama sekalipun. Cukup. Nah itu Pak ya. Dan silakan Anda tanggapi karena saya sudah selesai dengan materi saya. Dan konklusinya adalah ajaran yang sangat bertentangan bahwa orang Kristen meniadakan hukum Taurat tapi mengklaim kitab Taurat untuk mereka. Tapi kami umat Islam tidak, bahkan yang lebih parah, Paulus mengutuk hukum Taurat dan bahkan mengutuk Yesus. Galatia pasal 3 ayat 13. Itu ending kejahatan yang sangat-sangat membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Mengutuk hukum Tuhan dan mengutuk nabi Tuhan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Silakan Pak Adi. Ampunan nih. Oke Mbak. Dari apa yang Mbak sampaikan ya kan, kalau saya ya kan, saya orangnya latar belakangnya masalahnya nggak ada pendidikan teologianya ya kan. Jadi saya membahas secara materi iman Kristen di gereja kan gitu dia. Wajar, nggak salah Bapak. Nah jadi dari apa yang Mbak sampaikan tadi, saya hanya bisa menyimpulkan dua. Yang pertama seperti saya katakan pertama-tama tadi, nggak ada kitab suci yang sempurna. Dan yang kedua bahwasannya adalah Tidak ada apa kitab yang suci yang dituliskan sempurna. Paulus itu pertama-tama nggak ditentukan sebagai firman Tuhan. Dia ditentukan sebagai surat yang disampaikan kepada jemaat Galatia, jemaat Efesus, ya kan? Roma jangan kemana-mana. Bukan Pak Dalbu, ya kan? Tapi begitulah apanya, begitulah Tidak apa namanya apa-apa Pak. sejarahnya. Intinya ya kan? Bapak pakai imani ya Pak. Udah close, Ya. intinya Bapak imani. Nah untuk Iya. ini, nah saya masuk. Saya menghargai Bapak dengan keimanan Bapak. Silakan Bapak mau menyembah kasih. galon, Bapak mau menyembah skincare, saya juga nggak apa-apa. Kami nggak akan rugi. Tapi kembali lagi Pak, kita ini adalah umat yang berakal. Kalau Tuhan memberikan informasi bertentangan dengan akal, tidak diterima dengan kognitif, maka itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan informasi kepada orang berakal. Sementara Tuhan tahu bahwa akan banyak penyesatan dan penyelewengan. Dia sudah tahu harusnya banyak orang yang akan mencoba menyesatkan, tapi dia tidak memberikan informasi yang bisa ditelaah oleh kognitif. Sementara yang membedakan kita dengan binatang adalah akal tadi. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan Bapak imani saja, itu tidak masalah. Kenapa? Pak, saya itu sebenarnya sangat jadi saya katakan ya Pak, pintar bodoh itu perkara siapa yang lebih duluan mengetahui. Jadi itu bukan aib. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya jahil itu beda lagi Pak. Jahil itu adalah orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ada dasar. Dia Iya. tahu nggak ada perintah tapi dia lakukan. Dia tahu nggak ada larangan tapi dia lakukan, itu jahil. Tapi kalau bodoh dalam perspektif universalnya di Indonesia ini adalah orang yang beda Pak. Idiot beda lagi Pak ya, beda Pak. Jadi ada orang yang belum tahu, maka dia dikatakan bodoh pada waktu itu. Maka itu dalam makna yang positifnya bahwa dia pada waktu tidak tahu, tapi kan dia bisa mencari tahu. Iya. Nah, orang yang normal menurut Bapak membiarkan ketidaktahuannya atau terpancing untuk tahu? Kalau menurut Bapak, orang normal nih, ada orang normal nih. Bapak tahu tidak, Iya. anak-anak di sekolah, Bapak menyekolahkan anak Bapak di sekolah kan?
Iya. Di sekolah itu salah satu metode belajar adalah metode deep dialog, Pak. Deep dialog dan critical thinking. Di mana para guru, saya kan prodinya PAI, Pak. Saya sudah selesaikan satu SKS itu. Deep dialog dan critical thinking, kami para calon guru itu diajarkan untuk membangun critical thinking anak-anak. Anak-anak dibangun critical thinkingnya, tapi ternyata Tuhan mengajarkan sesuatu yang mengganggu critical thinking itu. Bagaimana mungkin Enggak. sejalan, relevan? Ya, Pak. Ketika saya kritis terhadap pemaparan Paulus, Anda membantah bahwa ya saya kan imani saja. Sementara Anda masukkan anak Anda ke sekolah untuk memupuk critical thinkingnya supaya dia banyak bertanya supaya dapat ilmu. Tapi Kan Anda nggak sendiri semua, tentang Mbak. agama, nggak Kan semua nggak semua apanya. saya bilang tadi saya imani, ada yang ya ada beberapa ayat saya bilang kita lihat latar Loh, belakangnya. Pak, Kan kita bicara bukan imani lagi, Pak. Kita bicara critical thinking. Ini metode, Pak. iya Ketika nggak? Anda sebagai seorang ayah memasukkan anak Anda ke sekolah di mana di situ disuruh untuk membangun critical thinking, tapi Anda sendiri mengatakan saya imani aja. Maka Anda adalah orang yang mengajak anak Anda untuk memanusiakan dirinya, tapi Anda tidak memanusiakan diri Anda. Itu pendapat saya karena Anda mengatakan imani saja. Oke, Nah, saya kalau terima saya, aja. nah itu nggak apa-apa, itu urusan Anda. Yang kedua adalah Pak, saya katakan jadi dalam ranah psikologi ada namanya psikologi Pak, psikologi umum ya, psikologi umum ada yang disebut dengan istilah anak-anak yang memiliki kecenderungan yang disebut dengan apa ya, karakter, watak, tabiat. Nah itu Bapak paham nggak itu? Nah, Oke. karakter, watak, tabiat itu kenapa akhlak. Nah, jadi Bapak kita membiasakan anak-anak kita untuk berbuat baik setiap hari. Iya kan? Oke. Nah, inilah kenapa saya katakan pendusta itu adalah pilihan. Karena dia tidak akan menjadi karakter kalau dia tidak dibiasakan. Karena itu pilihan. Tapi Setuju, suka setuju, Mbak. terbata-bata berbicara. Itu dari kemampuan. Kalau lidahnya, kalau dia mengerti dengan apa yang diucapkan, dia terbiasa. Kalau ini, dia tidak akan masalah, Pak. Kayak gini ya, Pak ya, kayak skill public speaking gitu. Itu bisa dilatih, Iya, diasah. iya. Ah, Kalau ada orang yang hmm, belum bisa, itu nggak aib. betul. Nah, tapi berbohong, Pak, ini adalah pilihan, Pak. Pilihan berbohong yang kemudian bisa menjadi karakter. Itu kenapa ada istilah yang mengatakan usia 40 tahun seseorang itu kalau memang karakternya itu adalah pendusta, dia akan sulit berubah. Iya, kalau nggak ada pertobatan memang susah loh, Mbak. Tapi kalau ketika Pak, kita menerima arti pertobatan itu sebentar apa? dulu, Silakan. sebentar dulu. Oke, Seperti boleh. saya pernah dari teman-teman Muslim juga, ya kan, teman-teman saya, iya kan. Katanya kalau di Muslim juga kalau kita dapat apa namanya, wahyu atau ilham dari Allah katanya, ya kan. Walaupun dia dulu sebejat apapun bisa bertobat. Seperti contohnya Anton Medan, Hidayah ya kan? mungkin. Iya kan? Hidayah. Anton Medan kan dulu Jadi gini Pak ya, tolong bedakan. iya, cuman itulah arti Tolong pertobatan bedakan. tadi. Iya, saya paham. Dalam Islam itu kami juga mengenal konsep pertaubatan. Bahkan kan Bapak tahu sendiri, para sahabat Nabi itu sebelumnya tidak menyembah kepada Allah loh. Tapi apakah mereka memiliki karakter buruk dalam dirinya? Beda loh Pak. Jadi ada Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Sayyidina Umar ini sangat teguh patuh kepada sembahannya. Apakah dia orang jahat sebelum dia melakukan mengenal Allah? Pak, Saya beda nggak Pak ya. tahu. Enggak, beda Pak. Kejahatan itu adalah perbuatan yang disengaja Pak. Yang disengaja, dia tahu itu salah tapi dia lakukan itu Pak. Itu namanya tindakan kejahatan. Melanggar aturan itu tindakan kejahatan. Maka dalam hukum pidana, Bapak bacalah dalam hukum pidana, ada pidana ini, pidana itu. Yang dimaksud dengan pidana, ya dalam hukum pidana itu adalah perbuatan melanggar dengan kesengajaan Pak. Iya. Makanya kalau ada pembunuhan tidak sengaja dalam Islam itu tidak dikisos. Iya, Maka dalam Yahudi juga tidak dikisos. Tapi kalau dia sengaja, dia ada keinginan untuk membunuh, ada pilihan Pak. Dia bisa menghentikan keinginan itu. Makanya seperti pendusta. Pendusta ini kenapa dihukum di neraka? Karena saya mau berdusta sama Bapak saat ini itu pilihan saya Pak. Bukan Iya, skill. jelas lah. Bukan common sense. Iya. Nah, Itulah itu kehendak bebas kenapa? tadi, Mbak.
Nah, jadi ketika seorang rasul dipilih dari orang pendusta, berarti Tuhan ingin menyesatkan manusia. Kenapa? Karena Enggak Tuhan akan lah. membuat, loh, bentar dulu, saya katakan dulu nih. Karena Iya, Tuhan iya. ingin membingungkan manusia. Saya punya common sense. Saya tahu orang ini berdusta. Tuhan memberatkan saya untuk membuktikan orang ini supaya tidak berdusta. Benar nggak ya orang ini? Apalah buktinya? Dia penjahat, dia pembunuh, psikopat. Tiba-tiba ketemu bilang sama saya bertobat loh, saya ketemu Tuhan loh tadi malam. Saya harus percaya pada waktu itu sama dia. Gak mungkin, saya harus uji dulu. Maka pengujiannya itu saya harus melihat dulu kehidupan dia. Loh, sementara saya tidak mungkin hidup bersama dia dalam waktu lama karena saya nggak tahu apakah saya mati atau tidak. Sementara saya harus cepat-cepat nih mengimani dia atau tidak karena ini berkaitan dengan keselamatan saya. Saya nggak tahu, jangan-jangan 2 hari kemudian saya mati. Ini Tuhan aneh, ini Tuhan seperti ini. Tak, makanya Yesus mengatakan cara kalian melihat si penyesat itu adalah dengan cara apa? Lihat ciri-cirinya, serigala berbulu domba. Nggak mungkin pohon baik itu pohon buruk berbuah baik. Itu kata Yesus. Yesus katakan hati-hati dengan lagi Farisi. Itu makanya Yesus tidak mau menyesatkan orang. Dia kasih ciri-ciri penyesat itu. Itu tanda kalau dia betul-betul membawa ajaran yang benar dari Tuhan. Nah, supaya manusia tidak tersesat, dikasihlah ciri-ciri penyesat itu. Kita lah punya otak. Oh iya juga ya. Dia kan pendusta loh. Kok tiba-tiba dia bilang gini, nggak percaya aku. Tiba-tiba ada orang, ya tidak pernah berdusta, orang percaya kepadanya, hidupnya nyaman tentram, tidak pernah dimusuhi orang. Paulus itu dimusuhi orang, Pak, zaman dulu, Pak. Karena dia Iya, adalah orang yang membunuh setuju. Stefanus. Wajar dia ingin menggambarkan dirinya sebagai pengikut Yesus supaya dia diterima. Itu motivasi, mansrea, Pak, kalau dalam ranah hukum. Motivasi. Oh, Tapi itu kalau Nabi nggak tahu Muhammad dia lah. tidak punya mansrea. Nggak, kita bicara hukum. Pak, dalam memberikan ilmu informasi tentang ketuhanan itu kita boleh pakai ilmu apapun. Ilmu logika, ilmu psikologis, ilmu hukum. Iya, Karena tapi dalam kata kaidah mensrea hukum, itu saya nggak pernah dengar loh, oh Mbak ya, E. mens rea itu motif dalam dalam sepanjang apa perjalanan seseorang, Pak. Mens rea itu kayak orang akan membaca motif-motif dia. Kenapa dia? Kalau makanya, oh, dia dia terbukti loh pembunuh. Kenapa? Karena memang ternyata dulu dia pernah membunuh. Nah, itu mens rea juga, Pak. Oh iya, dia Iya. terbukti loh pembunuh. Dia bisa loh dikatakan pembunuh. Ini, Pak, para intelektual kita di ranah hukum itu begini cara berpikirnya, Pak. Para pengacara, para ahli hukum, mereka tuh menggunakan itu. Mereka menganalisis. Oh. Lah, tiba-tiba sedangkan tentang hukum saja, menjatuhkan hukuman saja kita harus analisis. Kok masalah memilih Tuhan kita nggak boleh analisis? Harus imani saja. Iya, saya beriman. Kenapa Enggak nggak dianalisis perlu, ini orang perlu, pendusta Mbak. atau tidak? Nah, ini dia. Perlu. Sedangkan memutuskan hukum saja di dunia manusia menggunakan analisis. Tapi menerima keselamatan tidak perlu analisis, harus imani. Inilah kenapa dikatakan dalam Tapi Al-Quran kan dalam Bapak sudah memutuskan hukum kan harus ada juga nilai keyakinan katanya sekarang, Mbak. Apakah dia yakin iya, akan nilai keyakinan perkataan? itu hasilnya dari mana? Iya, kadang keyakinan hakim dari perkataan yang Iya, diucapkan, masalahnya kalau dalam hukum kita bicara konteks hukum, keyakinan itu didapat dari apa? yang diucapkan Informasi oleh goib, informasi dari dukun, enggak lah, yang diucapkan oleh terdakwa dari misalnya. analisis, Pak, dari ilmu pengetahuan, Pak. Iya, dari Makanya makanya para ahli, Pak, didatangkan untuk membuktikan seorang itu bersalah atau tidak. Ahli bahasa, ahli gestur, ahli mimik wajah, ahli, Pak. Ilmu, Pak. Lagi-lagi iya, ilmu, Pak. iya, Ada Mbak. dasarnya. Nah, Anda ilmunya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Paulus sebagai Rasul. Apa ilmunya? Kalau saya menolak mereka, ada ilmunya. Itu tadi ilmu saya, analisis saya tadi. Dalil-dalil di kitab suci Anda. Inilah ilmu. Nah, kita stop karena saya hanya akan membuktikan Anda ini 1,7 ya. Inilah ilmu saya. Saya tunjukkan kepada kalian bahwa Pak Adi ini adalah bukti dari kebenaran Al-Quran. Di mute dulu, Bang Di Telaga. mute dulu itu, di mute host. Moderator mute dulu itu. Supaya tidak Masya Allah. terganggu, ini materi Saya ini, selesai. ilmu ini. Ya, saya selesai dengan Bang Adi. Saya buktikan kebenaran Al-Quran saya. Telaga di Ya, mute dulu. silakan, silakan. Ini nih. Ya, lanjut Udah. nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buktikan kebenaran Al-Quranul Karim. Ya, ini kenapa ayat ini juga sekaligus bukan hanya sekedar saya membuktikan kebenaran Al-Quran 1400 tahun lalu Allah sudah menyampaikan apa yang akan kita hadapi kali ini, tapi juga seharusnya menjadi motivasi buat kita umat Islam dan para mu'alaf untuk santai ketika diskusi. Kenapa? Kita tidak diberi beban tanggung jawab mengislamkan, tapi hanya menyampaikan, dan kita bahkan sudah diberi pegangan bahwa Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lagi-lagi pilihan. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang kafir dari kata kafara artinya menutup, menolak. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Apapun yang kita berikan bukti-bukti ke hadapan mereka, kalau memang mereka menolak, mereka menutup diri, lemah doktrin, terlalu keras, hati mereka terkunci, kita tidak akan bisa mengislamkan karena memang bukan tugas kita mengislamkan. Itu kenapa hidayah dari Allah. Karena kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati hati pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Mereka punya mata tapi tak melihat, mereka punya telinga tapi tak mendengar. Apakah ini hanya kata Allah? Yesus pun pernah berkata seperti itu. Saya akan tunjukkan pernyataan Yesus, dan ini merujuk kepada orang Farisi yang tidak akan diterima pertaubatannya. Ya, saya tunjukkan ada kaitannya dengan ini. Saya katakan ajaran Yesus, kalau kalian betul-betul teguh percaya kepada Yesus, itu relate dengan ajaran Islam. Ya, nih. Saya akan tunjukkan dalam kitab kalian bagaimana Yesus mengajarkan bahwa orang Farisi itu tidak akan pernah diterima pertaubatannya, ya. Bahkan Yesus telah menolak. Bagaimana mungkin kalian, ya, kalian meluputkan diri dari hukum neraka? Bentar, saya lupa ayatnya. Nah, Matius pasal 23 nomor 33. Kita baca teman-teman. Ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini Yesus yang bilang. Tiba-tiba ada yang ngaku orang Farisi bertobat, terbebas dari neraka. Sementara Yesus katakan, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tidak mungkin kalian ular beludak, Farisi munafik, luput dari neraka. Tiba-tiba ada yang mengaku diselamatkan, sejak dalam kandungan dipilih, padahal nyata Farisi yang adalah ular beludak. Ini saya nggak tahu nih, kenapa kalian suka sekali menentang perkataan Yesus. Lanjut, bahkan kata Yesus, ya, memenuhi nubuatan Yesaya, bahwa walaupun punya mata tidak melihat. Ya, ini dia, kita lihat ayatnya. Korelasinya sama dengan Al-Quran. Bentar ya. Kalau ada yang mau masuk dulu silakan, Bang Faruk. Kita lihat dalam kitab Yesaya. Mana itu ya? Yesaya pasal 6 nomor 9 kalau tidak salah. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tiba-tiba dalam kitab Yesaya pasal 6 nomor 9 sampai 10 dikatakan bahwa bangsa itu akan dibuat tidak sembuh, tapi tiba-tiba ada orang Kristen mengatakan Yesus datang menyelamatkan para umat yang tidak berkulub. Lucu. Ya. Bahkan Yesaya ini dikutip oleh kitab kalian menurut perkataan Yesus. Dia kan nabi, Ya, Mbak. di mana Yesaya 6, 9, 10. Anda tahu tidak ayat itu? Bahwa Iya, di situ pernah dikatakan dengar. ada bangsa yang tidak akan dibiarkan untuk mengerti firman Tuhan. Iya, itulah karena Bangsa apa kejahatan itu? orang. Karena kejahatan Nah, itu dia. orang Israel terhadap bangsa lain. Sehingga Maka orang Allah menjatuhkan peringatan seperti itu. lihat ini teman-teman ya. Bahkan mereka sendiri skolarnya mengkorelasikan ayat ini loh dengan perkataan Yesus. Nih. Lihat ini teman-teman ya. Perhatikan ya, saya klik dulu ya nih. Dalam kitab Yesaya pasal 6 ini, Tuhan memberikan nubuatan
ada satu bangsa yang tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk sembuh. Dengar ya baik-baik. Kemudian firman-Nya, pergilah katakan pada bangsa ini. Lalu dikatakan di sini bahwa mereka bangsa ini tidak akan dibiarkan sembuh, ya. Buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan melihat. Mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tuhan tidak inginkan mereka sembuh. Karena ternyata sudah disampaikan oleh Yesaya. Dan ternyata kalau kita klik bintang ini, tahu nggak teman-teman kemana ayat ini? Matius 13 nomor 14. Maka kita baca teman-teman. Lihat di sini. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, murid Yesus. Tapi kepada mereka tidak. Yesus itu bukan untuk seluruh bangsa. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya diberi pengetahuan tentang kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Siapa mereka ini? Ini dia mereka itu. Kita lari ke atas lagi. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Banyak orang yang ingin dekat sama dia. Lalu kalian katakan banyak yang ikuti Yesus. Sementara Yesus mengatakan adalah dia bacakan di sini perumpamaan. Dia baca perumpamaan. Maka datang muridnya. Kenapa pakai bahasa perumpamaan? Kalau mengajarin yang jelas aja lah. Kan ingin menyelamatkan manusia. Kenapa pakai perumpamaan? Baru dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Kenapa? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Inilah kenapa kok aneh kemudian orang yang berkulub, orang Yunani mengerti pengajaran Yesus. Sementara murid Yesus sendiri bahkan bertanya apa yang diajarkan Yesus menggunakan perumpamaan. Ini lucu. Bahkan itu kenapa anehnya Paulus mengaku dari Farisi malah mengajarkan orang di luar Farisi Yahudi. Ajaran-ajaran Yesus. Sementara Yesus ketika hidup menolak memberikan ajaran kepada orang banyak. Karena dia hanya memilih orang saja. Makanya dia katakan dia datang untuk menyelamatkan domba-domba tersesat. Bukan penyesat. Ingat, yang diselamatkan oleh Yesus adalah domba-domba tersesat. Bukan penyesat. Ya, Itu maka beda pada taktik mereka loh, genaplah. Ini nih nubuatannya saya dengar. Maka pada mereka genaplah nubuatannya saya. Kamu akan mendengar dan tak mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Inilah kenapa mayoritas orang Yahudi itu sampai detik ini tidak menerima Yesus, Pak. Kenapa? Iya. Karena Yahudi memang memang mereka tidak diinginkan. Dengar dulu. Karena memang mereka tidak diinginkan oleh Tuhan selamat lagi karena kedurhakaan mereka yang sudah melampaui batas membunuh para nabi. Bahkan mereka menolak Yesus sebagai nabi dan utusan dan Mosia atau Mesia. Tapi anehnya Kristen menerima orang Farisi sebagai rasul. Menerima rasul ini ketika mengaku bertemu Yesus padahal Yesus sudah ditombak, mati, bangkit lalu lari ke surga. Aneh. Inilah kalian. Beda dengan kami umat Islam. Umat Islam tegas mengatakan apapun, ulama kami mengatakan kisah Israeliat itu, kata Nabi kami, kalau ada yang memberikan kitab orang fasik membawakan kabar kepadamu, maka apakah orang Yahudi fasik? Yes. Termasuk orang fasik. Kenapa? Karena mereka keluar dan menyimpang. Karena orang Yahudi itu banyak. Maka dikatakan oleh Nabi kami, kalau ada orang fasik membawa kabar kepadamu, wala tusaddiq wala tukadzab. Jangan kau benarkan, jangan kau dustai. Bagaimana cara kami memisahkan mana pendapat palsu tentang kisah Israeliat
dengan cara mengkaji dan mengujinya. Jangankan kisah Israel, lihat. Setuju. Ada setuju dari tadi Anda aja imani. Jangan bilang setuju. Anda udah berapa kali tidak konsisten sebagai laki-laki. Saya kalau pacaran dengan Anda udah saya Bukan, itu putuskan loh, Anda Mbak. ini. Kit- Jangankan jadi pacar. Andai kita suami istri, saya minta cerai sama Anda. Serius. Loh, Orang bukan- seperti Anda tidak layak jadi suami. Kenapa? Hari ini ngomong A, Bukan. tiba-tiba tahu B. Ya, Anda bilang saya itu akan ini pertama Anda berbohong Enggak, kepada saya. Hidup ini kan nggak satu jalan, Mbak. Kita harus jalan Pak, lurus, kalau pendusta jalan nggak ada kiri, lagi, jalan Pak. Pendusta- kanan. Pak, Iya kan? pendusta ini Ilmu susah. pun nggak satu kan? Ada ilmu matematika, Enggak. fisika, Kalau- geografi, kan itu dia. Iya, gini loh Pak, kan saya sudah pisahkan tadi. Kemampuan dengan pilihan. Kemampuan Iya. itu kalau kurang kepada seseorang, saya masih bisa terima. Saya pacaran dengan Anda nih, atau saya menikah dengan Anda nih. Anda kurang kuat mengangkat galon, saya masih terima loh. Karena itu bukan kejahatan, kemampuan yang tidak ada. Atau Iya. Anda susah berbicara, terbata-bata berbicara di depan blablabla, saya masih terima Anda. Karena itu kemampuan. Ya, tergantung apa yang Tuhan anugerahkan kita. Tapi penipuan, dusta itu pilihan. Mau dia buta kek, nggak punya bisa melihat kek, atau dia bisa memilih untuk berdusta atau tidak. Tapi Anda sudah berdusta di hadapan saya, tidak konsisten. Contoh, Pak, kalau seandainya saya bilang ada tertulis tapi tidak ada tertulis, berdusta saya, Pak. Iya. Kalau seandainya ada yang bilang orang lain seperti itu juga berdusta, Pak. Iya. Ini Yesus bilang ada tertulis tapi tidak tertulis, Pak. Anda akui tidak tertulis. Iya. Berdusta enggak, Pak. Makanlah sama Bapak, sama Bapak. Tidak apa-apa. Saya hanya membuka cakrawala berpikir saja. Puji Ya, Tuhan. saya tidak masalah. Nah, Iya. jadi di sini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 ini terkorelasi sama dengan Yesaya mengatakan bahwa tidak semua Allah izinkan orang-orang itu sadar. Kenapa? Karena memang mereka telah tenggelam dalam dosanya. Allah katakan, Khatamallahu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Karena ini adalah alasan untuk mereka nanti diazab. Karena mereka memilih untuk ingkar kepada Allah. Ini dia. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini orang-orang munafik. Ini dia serigala berbulu domba tadi. Saya beriman kepada Allah. Sama, mohon maaf, Paulus mengatakan saya beriman kepada Yesus, saya mengajarkan ajaran Yesus. Tapi dia, Pak, menyembunyikan kekufurannya. Apa faktanya? Bahkan diimplementasikan. Dia batalkan kitab Torah yang tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Inilah yang menjadi asbab. Nyahlah kalian pelaku kejahatan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan yang masuk surga adalah yang mengikuti perintah Bapakku. Iya. Itu Yesus katakan. Iya betul, Mbak. Saya setuju. Cuman Paulus itu enggak pernah batalkan hukum Taurat. Dia dapat Efesus wahyu dari 2:15 Roh bacakan, Kudus. Pak. Ya? Efesus pasal 2:15 itu apa? Iya, bukan dia yang batalkan hukum Taurat. Dia terima wahyu dari Roh Kudus. Di mana dia katakan kalau itu bahwasanya terima dengan- wahyu? Iya, di mana dia katakan kalau itu bahwasanya adalah dengan- wahyu? Ya? Di mana dikatakan dia kalau itu adalah wahyu Tuhan? Sebentar. Kan dia sering bilang, Pak. Dia sering berkata, dia kan sering berbicara tanpa pendapat Tuhan. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Aku berbicara Iya. bukan karena mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari mana Anda bisa membuktikan kalau perkataan itu adalah wahyu dari Tuhan? Kan dia sudah mengaku kalau itu tidak semua perkataan dia dari Tuhan. Nah, dari mana Anda bisa tahu kalau yang perkataan ini adalah wahyu Tuhan? Iya kan saya bilang tadi kan saya bilang surat-surat yang ada dalam kitab Alkitab ini dalam Perjanjian Baru sesungguhnya itu kan diperuntukkan kepada jemaat di Galatia, di Efesus, di Ibrani, di Korintus, kan gitu dia. Jadi kan kadang nggak semua perkataan-perkataan dalam kitab itu apa yang diterima Paulus dari Tuhan. Kan ada